Saat aku sedang presentasi hasil kerjaku, tiba-tiba suamiku sendiri menggebrak meja dan berteriak, "Hentikan! Dasar bodoh! Kerjamu sampah!" Satu ruangan hening menatapku dengan kasihan. Pipi dan telingaku panas menahan malu. Tapi suamiku tidak tahu. Saat dia tersenyum puas karena berhasil menjatuhkanku, sebuah pesan masuk ke ponselku dari klien VVIP, "Keluar sebentar, ada kejutan untuk manajermu." Dan hari itu adalah awal dari kehancurannya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruang rapat utama kantor pagi itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah pendingin ruangan diputar ke suhu terendah. Di ujung meja panjang yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap, Safa berdiri dengan punggung tegak. Ia mengenakan setelan kerja berwarna abu-abu muda yang dipadukan dengan hijab berwarna senada, membuatnya terlihat begitu anggun dan profesional. Di tangannya, sebuah penunjuk laser tergenggam erat, sementara matanya menatap tajam ke arah layar proyektor yang menampilkan grafik kenaikan produktivitas tim selama 3 bulan terakhir. Safa telah menghabiskan waktu berminggu-minggu untuk menyusun materi ini. Ia seringkali harus bergadang hingga larut malam, menahan kantuk, dan memastikan setiap angka yang ia masukkan adalah data yang akurat. Hari ini adalah hari yang sangat penting karena di ruangan itu tidak hanya ada staf divisi pemasaran, tetapi juga Adrian, manajer mereka, serta beberapa perwakilan dari klien penting yang sedang meninjau kinerja tim. Safa menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan penjelasannya. Ia berusaha mengabaikan tatapan sinis dari Lita, sekretaris Adrian yang duduk tidak jauh dari posisi manajer. Lita sedari tadi terlihat sibuk memain-mainkan ujung rambutnya, dan sesekali berbisik kepada rekan di sebelahnya sambil melirik ke arah Safa dengan tatapan meremehkan. Namun, Safa tidak mau ambil pusing. Fokus utamanya saat ini adalah membuktikan bahwa strategi baru yang ia rancang bisa menyelamatkan perusahaan dari penurunan omzet yang terjadi semester lalu. Dengan suara yang lantang namun tetap santun, Safa menjelaskan poin demi poin. Ia membedah masalah distribusi yang selama ini menjadi kendala dan menawarkan solusi logistik yang lebih efisien. Beberapa staf tampak mengangguk-angguk setuju. Bahkan Dimas, rekan kerja yang duduk di sudut ruangan, memberikan acungan jempol kecil yang tersembunyi di bawah meja sebagai bentuk dukungan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Safa baru saja akan masuk ke bagian kesimpulan strategi, tiba-tiba suara hantaman keras terdengar memecah konsentrasi semua orang. Adrian, sang manajer yang duduk di kursi pimpinan, baru saja menggebrak meja dengan telapak tangannya yang besar. Bunyi itu begitu keras, hingga membuat gelas air mineral di hadapannya bergetar, dan beberapa staf wanita terlonjak kaget. Ruangan yang tadinya hening karena menyimak presentasi Safa, kini berubah menjadi senyap karena ketakutan. Semua mata tertuju pada Adrian yang kini berdiri dengan wajah memerah menahan amarah. Napasnya terdengar memburu, seolah-olah ia baru saja melihat kesalahan paling fatal di dunia ini. Safa terdiam seketika, tangannya yang memegang penunjuk laser gemetar pelan, namun ia berusaha menyembunyikannya di balik saku blazernya. Ia menatap suaminya itu dengan bingung, mencoba mencari tahu di mana letak kesalahannya. Adrian menatap Safa dengan pandangan yang seolah ingin menelannya hidup-hidup. Tanpa mempedulikan bahwa di ruangan itu ada banyak orang, termasuk bawahan dan kolega bisnis, Adrian mulai berteriak dengan suara yang menggelegar. Ia menunjuk wajah Safa dengan telunjuknya yang kaku. Adrian berkata bahwa Safa harus menghentikan presentasinya saat itu juga. Ia mencaci Safa dengan mengatakan bahwa semua data yang ditampilkan adalah sampah yang tidak berguna. Kata-kata kasar mulai meluncur dari mulut Adrian tanpa saringan. Ia menyebut kerja keras Safa selama ini tidak becus, dan hanya akan membuat perusahaan kacau balau. Adrian bahkan dengan lantang mengatakan bahwa presentasi Safa sangat memalukan tim dan menuduh Safa sebagai orang yang bodoh, karena berani menampilkan ide senaif itu di forum resmi. Dada Safa terasa sesak seketika. Jantungnya berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena rasa malu yang luar biasa menghantam harga dirinya. Ia adalah seorang istri, dan laki-laki yang sedang memaki-makinya di depan umum itu adalah suaminya sendiri. Pipi dan telinganya terasa panas, seolah ada api yang membakar kulit wajahnya di balik hijab yang ia kenakan. Safa bisa merasakan tatapan semua orang kini beralih padanya. Ada tatapan kasihan dari Dimas, ada tatapan bingung dari staf lain, dan yang paling menyakitkan adalah tatapan penuh kemenangan dari Lita. Lita bahkan terlihat menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menyembunyikan senyum licik yang merekah melihat Safa dipermalukan sedemikian rupa. Safa menggigit bibir bawahnya kuat-kuat, menahan agar air matanya tidak jatuh. Ia teringat pesan ibu di kampung halaman.
Ibu selalu berpesan agar ia menjadi wanita yang kuat dan menjaga adab dimanapun berada. Jika ia menangis atau berteriak balik di sini, ia hanya akan merendahkan dirinya sama seperti Adrian. Safa memilih untuk menelan semua emosinya. Ia tidak menjawab sepatah kata pun atas hinaan Adrian. Dengan gerakan yang lambat namun pasti, Safa mematikan proyektor. Ia mengumpulkan berkas-berkasnya yang berserakan di meja, menumpuknya dengan rapi, dan memeluknya di dada. Keheningan di ruangan itu begitu menyiksa, hanya terdengar suara kertas yang bergesekan dan deru napas Adrian yang masih emosi. Adrian masih berdiri di sana, menatap Safa dengan mata melotot, seolah menantang Safa untuk membantah. Namun Safa tidak memberinya kepuasan itu. Safa membenarkan letak bros di hijabnya sejenak, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya, lalu berbalik badan. Ia melangkah menuju pintu keluar dengan kepala tetap tegak. Langkah kakinya terdengar tegas di atas lantai berkarpet, menandakan bahwa meski ia diusir, ia tidak pergi sebagai pecundang. Ia bisa mendengar bisik-bisik mulai terdengar di belakang punggungnya begitu ia mencapai ambang pintu. Beberapa staf mulai membicarakan betapa teganya Adrian dan betapa malangnya nasib Safa, namun Safa menutup telinganya rapat-rapat. Ia tidak ingin mendengar rasa kasihan siapapun. Ia hanya ingin keluar dari neraka kecil itu. Begitu pintu ruang rapat tertutup di belakang punggungnya, pertahanan Safa nyaris runtuh. Kakinya terasa lemas seketika. Ia bersandar pada dinding koridor yang dingin, memejamkan matanya sejenak untuk membiarkan satu bulir air mata jatuh membasahi pipinya. Ia buru-buru menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tidak boleh terlihat lemah. Ini adalah kantor, tempat profesionalitas dijunjung tinggi, meskipun suaminya baru saja menginjak-injak hal itu. Adrian mungkin manajernya, tapi Adrian tidak berhak menghancurkan jiwanya. Safa menarik napas panjang lagi, mencoba menormalkan detak jantungnya yang masih berpacu tidak karuan. Ia merapikan seragam kerjanya yang sedikit kusut karena ia remas tadi. Saat ia hendak melangkah menuju meja kerjanya untuk mengambil tas dan pergi menenangkan diri, ponsel di saku blazernya bergetar panjang. Safa merogoh saku dan melihat layar ponselnya menyala. Ada sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia simpan, namun ia mengenali foto profilnya. Itu adalah Pak Restu Anggara, klien besar yang duduk di pojok belakang ruang rapat tadi, sosok yang diam saja selama keributan terjadi. Safa membuka pesan itu dengan tangan yang masih sedikit gemetar. Isi pesan itu singkat namun, mampu membuat darah Safa berdesir hebat. Pak Restu menulis bahwa ia melihat semuanya lewat rekaman CCTV yang tersambung ke tabletnya, karena ia duduk di posisi yang kurang strategis tadi. Ia meminta Safa untuk tidak kembali ke meja kerja, melainkan langsung keluar menuju lobi utama sekarang juga. Di akhir pesan, Pak Restu menambahkan kalimat yang membuat rasa penasaran Safa memuncak, bahwa ada kejutan yang sedang menanti untuk manajernya yang arogan itu. Safa tertegun menatap layar ponselnya. Ia menoleh sekilas ke arah pintu ruang rapat yang tertutup rapat. Di dalamnya, Adrian pasti sedang merasa menang, merasa telah berhasil menunjukkan dominasinya sebagai laki-laki dan sebagai atasan. Adrian pasti sedang tersenyum puas, mengira Safa akan pulang ke rumah dan menangis terseduh-seduh menanti kepulangannya. Namun, pesan dari Pak Restu memberikan secercah harapan lain. Ada sesuatu yang sedang terjadi di luar kendali Adrian. Dengan tekad yang baru terkumpul, Safa memasukkan ponselnya kembali ke saku. Ia tidak jadi menuju kubikelnya. Ia memutar langkah menuju lift, menekan tombol turun menuju lobi. Wajah sedihnya perlahan berubah menjadi ekspresi dingin dan penuh perhitungan. Jika Adrian ingin bermain api, maka Safa siap menghadapinya, kali ini dengan cara yang tidak pernah Adrian duga sebelumnya. Lift berdenting pelan saat tiba di lantai dasar. Pintu besi itu terbuka, memperlihatkan lobi kantor yang luas dengan lantai marmer yang memantulkan cahaya lampu kristal. Safa melangkah keluar dengan perasaan campur aduk. Antara rasa sakit hati yang masih membekas akibat teriakan Adrian, dan rasa penasaran yang besar terhadap pesan Pak Restu Anggara. Safa mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru lobi. Hiruk-pikuk resepsionis dan beberapa tamu yang lalu lalang tidak mengalihkan fokusnya. Pandangannya terhenti pada sosok pria parubaya yang berdiri di dekat pintu kaca otomatis, mengenakan setelan jas hitam yang sangat rapi dan berwibawa. Itu adalah Pak Restu. Di sampingnya berdiri seorang sopir pribadi yang sedang membukakan pintu mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Pak Restu melihat kedatangan Safa dan memberikan isyarat anggukan kecil, mempersilakan Safa untuk mendekat. Safa berjalan menghampiri dengan sopan, sedikit menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat. Ia merasa sedikit canggung karena bagaimanapun juga, Pak Restu adalah klien VVIP. Orang yang memegang kunci investasi besar di perusahaan tempatnya bekerja. Namun, sorot mata Pak Restu tidak menunjukkan kemarahan seperti Adrian tadi. Sorot matanya justru teduh,
namun tajam dan penuh wibawa. Pak Restu mempersilakan Safa masuk ke dalam mobilnya. Safa sempat ragu sejenak, takut menimbulkan fitnah. Namun Pak Restu meyakinkan bahwa pintu mobil akan tetap terbuka dan mereka hanya akan bicara sebentar di area drop-off yang ramai ini, agar lebih privat namun tetap terlihat oleh publik. Safa duduk di jok kulit yang empuk di dalam mobil mewah itu. Aroma pewangi mobil yang elegan dan menenangkan langsung menyapa indera penciumannya, sangat kontras dengan bau keringat dan ketegangan di ruang rapat tadi. Pak Restu duduk di kursi seberangnya, menatap Safa dengan lekat. Tanpa basa-basi yang bertele-tele, Pak Restu langsung menyatakan kekecewaannya. Bukan pada Safa, melainkan pada manajemen perusahaan, khususnya Adrian. Pak Restu berkata bahwa ia sudah lama mengamati kinerja tim ini. Ia tahu betul bahwa grafik dan data yang dipresentasikan Adrian bulan lalu adalah data mentah yang tidak diolah dengan baik. Sedangkan materi yang dibawakan Safa hari ini, sebelum dipotong oleh Adrian, adalah materi yang brilian dan penuh dengan analisis mendalam. Pak Restu tahu siapa otak sebenarnya di balik tim ini. Pak Restu mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah pemegang saham mayoritas yang baru di perusahaan ini, sebuah fakta yang belum diumumkan secara resmi kepada jajaran manajer level menengah seperti Adrian. Ia sengaja datang hari ini menyamar sebagai klien biasa untuk melihat langsung kualitas sumber daya manusia di perusahaannya. Dan apa yang ia lihat di ruang rapat tadi membuatnya murka. Ia melihat seorang pemimpin yang tidak kompeten berusaha mematikan potensi bawahannya, karena rasa iri dan takut tersaingi. Pak Restu berkata dengan tegas bahwa ia tidak bisa membiarkan aset berharga seperti Safa disia-siakan atau dihancurkan mentalnya oleh orang seperti Adrian. Safa terdiam mendengar penuturan Pak Restu. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang memperhatikan kerja kerasnya selama ini. Selama ini, Safa selalu bekerja dalam diam, membiarkan Adrian mengambil semua kredit dan pujian atas pekerjaannya demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjaga wibawa suami di kantor. Namun hari ini, pengakuan dari Pak Restu terasa seperti air sejuk yang menyiram hatinya yang terbakar. Pak Restu kemudian memberikan sebuah tawaran yang mengejutkan. Ia tidak ingin Safa keluar atau mengundurkan diri. Sebaliknya, Pak Restu mengangkat Safa menjadi kepala strategi khusus, sebuah posisi rahasia yang berada langsung di bawah komando Pak Restu. Safa akan menjadi mata dan telinga Pak Restu, sekaligus konsultan yang akan membenahi kekacauan yang dibuat Adrian, tanpa sepengetahuan Adrian. Tugas Safa adalah menyusun rencana perbaikan perusahaan yang sebenarnya, sementara membiarkan Adrian dengan kesombongannya berjalan menuju kehancurannya sendiri. Pak Restu meminta Safa untuk merahasiakan hal ini selama 1 minggu. Dalam 1 minggu itu, akan ada audit besar dan presentasi final di hadapan Dewan Direksi. Itu akan menjadi panggung di mana topeng Adrian akan dibuka. Safa hanya perlu bersabar sedikit lagi, memainkan peran sebagai istri yang penurut di rumah, dan membiarkan Adrian merasa menang untuk sementara waktu. Safa menatap mata Pak Restu, mencari keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah keyakinan. Dengan suara mantap, Safa menyanggupi tawaran tersebut. Ia merasa ini adalah jalan yang Tuhan berikan untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Setelah pembicaraan selesai, Safa pamit undur diri. Ia tidak kembali ke kantor, melainkan izin sakit setengah hari. Ia butuh waktu untuk menata hatinya sebelum bertemu Adrian di rumah nanti. Sepanjang perjalanan pulang menggunakan taksi, pikiran Safa melayang ke masa-masa awal pernikahannya. Dulu Adrian adalah sosok yang lembut dan mendukung. Namun seiring karir Safa yang menanjak dan kecerdasannya yang makin terlihat, Adrian berubah menjadi monster yang penuh rasa insekuritas. Adrian tidak sanggup melihat istrinya lebih pintar darinya, sehingga ia menggunakan kekerasan verbal untuk menekan Safa agar tetap berada di bawah kakinya. Sesampainya di rumah, Safa segera membersihkan diri. Ia mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat sunnah untuk menenangkan jiwanya. Dalam sujudnya, ia menangis, mengadukan semua rasa sakit hatinya kepada Tuhan, memohon kekuatan untuk menjalani sandiwara ini selama 1 minggu ke depan. Selesai sholat, Safa melipat mukenanya dengan rapi. Ia melihat jam dinding, sebentar lagi Adrian akan pulang. Benar saja, tak lama kemudian terdengar suara mobil Adrian memasuki garasi. Jantung Safa kembali berdegup kencang, namun kali ini ia sudah menyiapkan mental bajanya. Ia memasang wajah tenang, menyembunyikan segala rencana besar yang kini ada di kepalanya. Pintu depan terbuka, Adrian masuk dengan wajah yang masih menyisakan kekesalan, namun bercampur dengan aura keangkuhan. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, tanpa melihat ke arah Safa. Safa berjalan mendekat, meraih tangan suaminya untuk menciumnya sebagai tanda bakti istri, meskipun hatinya menolak. Adrian menarik tangannya dengan kasar setelah dicium, lalu menatap Safa dengan pandangan merendahkan. Adrian mulai berbicara dengan nada manipulatif yang sudah sangat Safa hafal.
Ia berkata bahwa apa yang ia lakukan di kantor tadi adalah demi kebaikan Safa. Ia berdalih bahwa ia sedang melatih mental Safa agar kuat menghadapi dunia bisnis yang kejam. Adrian berkata bahwa Safa terlalu lembek dan presentasinya tadi memang buruk, jadi wajar jika ia marah. Ia memposisikan dirinya seolah-olah ia adalah pahlawan yang sedang mendidik anak kecil. Aku melakukan itu karena aku sayang kamu, Safa. Kalau mentalmu tempe begitu, kamu nggak akan bisa sukses. Kamu harus berterima kasih sama aku, ucap Adrian tanpa rasa bersalah sedikitpun. Kata-kata itu begitu menyakitkan, memutarbalikkan fakta seolah Safa lah yang bersalah dan Adrian adalah korban yang harus bersusah payah mendidiknya. Safa menundukkan kepalanya, bukan karena takut, tapi untuk menyembunyikan kilatan amarah di matanya. Ia ingat strategi Pak Restu. Ia harus bersabar. Dengan suara pelan dan dibuat sehalus mungkin, Safa menjawab, "Iya, Mas. Maafkan Safa. Terima kasih sudah mengingatkan Safa tadi. Safa akan belajar lebih banyak lagi dari Mas Adrian." Jawaban itu membuat senyum puas mengembang di bibir Adrian. Ego laki-lakinya terpuaskan. Ia merasa berhasil menundukkan istrinya kembali. Adrian menepuk kepala Safa sekilas, seperti menepuk seekor peliharaan yang baru saja menurut, lalu melenggang pergi menuju kamar mandi sambil bersiul pelan. Safa menatap punggung suaminya yang menjauh. Di balik senyum tipis di bibirnya, ada tekad yang membara. Adrian boleh merasa menang hari ini, tapi ia tidak tahu bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Safa berjanji dalam hati, penghinaan di ruang rapat tadi adalah penghinaan terakhir yang akan ia terima. Mulai detik ini, permainan yang sebenarnya baru saja dimulai. Keesokan harinya, matahari pagi menyinari gedung perkantoran tempat Safa bekerja, namun kehangatannya tidak mampu mencairkan suasana dingin yang melingkupi divisi pemasaran. Berita tentang kejadian di ruang rapat kemarin telah menyebar dengan kecepatan yang mengerikan, tentu saja dengan bumbu-bumbu tambahan yang disebarkan oleh Lita. Sejak pagi buta, Lita sudah berdiri di area pantry sambil memegang cangkir kopi, berbisik-bisik dengan semangat kepada siapa saja yang lewat. Lita mengatakan bahwa Safa mengalami gangguan mental akibat tekanan pekerjaan dan kemungkinan besar akan segera mengundurkan diri, karena tidak kuat menanggung malu. Ia menggambarkan Safa sebagai sosok yang lemah, tidak kompeten, dan pantas dimarahi oleh Adrian. Akibat hasutan itu, ketika Safa melangkah masuk ke dalam ruangan, hampir tidak ada satupun rekan kerja yang menyapanya. Mereka menunduk sibuk dengan komputer masing-masing atau pura-pura menelepon, menghindari kontak mata seolah Safa membawa virus penyakit menular. Namun, penampilan Safa hari itu justru mematahkan semua gosip miring yang beredar. Alih-alih datang dengan mata bengkak sisa menangis atau wajah kusut penuh depresi, Safa justru terlihat lebih bersinar dari biasanya. Ia mengenakan gamis kerja modern berwarna biru laut yang dipadukan dengan blazer krem berpotongan tegas, serta hijab yang tertata rapi membingkai wajahnya yang tenang. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Safa berjalan dengan langkah pasti menuju meja kerjanya, meletakkan tas, dan menyalakan komputer dengan gerakan santai. Ia tersenyum ramah kepada office boy yang mengantarkan air minum, satu-satunya orang yang membalas senyumnya pagi itu. Sikap tenang Safa ini membuat Lita yang mengintip dari balik kubikelnya merasa kesal. Lita mengharapkan drama kehancuran, bukan ketenangan yang elegan seperti ini. Safa, di sisi lain, sudah memantapkan hati. Ia tidak peduli dengan pengucilan ini, karena ia tahu statusnya sekarang bukan sekadar staf biasa, melainkan mata-mata langsung dari pemilik perusahaan. Di dalam ruangan kaca manajer, Adrian mengamati istrinya dengan perasaan campur aduk antara lega dan jengkel. Ia lega Safa tidak membuat drama mogok kerja, tapi ia jengkel melihat Safa tampak begitu baik-baik saja setelah ia hina habis-habisan kemarin. Ego Adrian terluka karena ia merasa tidak memberikan dampak kerusakan yang cukup pada mental Safa. Namun, Adrian segera menepis perasaan itu karena ada masalah yang lebih mendesak. Ia duduk di kursi kebesarannya, menatap layar laptop dengan kening berkerut dalam. Ia mencoba membuka folder jaringan bersama tempat biasanya Safa menyimpan semua progres pekerjaan proyek, merger, yang sedang berjalan. Proyek ini adalah pertaruhan karirnya. Namun, saat ia mengklik folder tersebut, sebuah kotak dialog muncul di layar, akses denied. Adrian terbelalak. Ia mencoba memasukkan password standar yang biasanya digunakan tim, namun tetap gagal. Adrian mulai panik. Selama ini ia tidak pernah peduli bagaimana cara Safa menyimpan data, karena Safa selalu menyiapkannya di atas meja kapanpun Adrian butuh. Adrian mencoba meretas masuk melalui akun administrator yang ia miliki sebagai manajer, tetapi ternyata sistem keamanan folder itu telah diperbarui dengan enkripsi tingkat tinggi yang tidak ia pahami. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Ia menyadari bahwa seluruh data teknis, analisis pasar,
dan strategi negosiasi ada di dalam kepala dan laptop Safa. Tanpa data itu, Adrian hanyalah seorang manajer kosong yang tidak tahu arah. Rasa gengsinya yang setinggi langit mencegahnya untuk keluar ruangan dan bertanya langsung pada Safa di depan staf lain. Ia tidak mau terlihat butuh pada istrinya yang baru saja ia rendahkan. Dalam kepanikan itu, Adrian mengambil ponselnya dan menekan nomor satu-satunya orang yang selalu membenarkan tindakannya, yaitu ibunya. Begitu telepon tersambung, Adrian langsung menumpahkan kekesalannya. Ia mengadu bahwa Safa mulai bertingkah, menyembunyikan pekerjaan kantor, dan bersikap seolah-olah ia adalah bosnya. Di ujung telepon, suara ibu terdengar melengking, memanaskan suasana. Ibu berkata bahwa Safa adalah istri yang tidak tahu diuntung dan mulai berani membangkang suami. Ibu menyarankan Adrian untuk bertindak lebih tegas lagi agar Safa sadar akan posisinya. Dukungan dari ibu membuat Adrian merasa bahwa kemarahannya adalah hal yang wajar dan benar. Ia merasa Safa lah yang jahat karena mempersulit pekerjaannya. Adrian menutup telepon dengan perasaan sedikit lebih tenang, yakin bahwa ia punya hak penuh untuk menuntut kepatuhan Safa nanti di rumah. Namun, ketenangan semu itu hancur seketika saat sebuah notifikasi email masuk ke kotak masuknya dengan tanda merah berkedip, "Urgent". Adrian membukanya dan matanya nyaris keluar membaca isinya. Email itu berasal dari sekretaris pribadi Pak Restu Anggara. Isinya memberitahukan bahwa jadwal audit menyeluruh untuk proyek merger dimajukan menjadi 2 hari lagi, dan Pak Restu sendiri yang akan memimpin sesi tanya-jawab teknis. Jantung Adrian seakan berhenti berdetak. 2 hari lagi. Ia tidak punya apa-apa. Ia tidak mengerti detail operasional, ia tidak paham hitungan marin keuntungan yang rumit itu, dan ia bahkan tidak bisa mengakses datanya. Adrian memandang Safa dari balik kaca ruangannya. Safa sedang mengetik dengan cepat, terlihat sangat kompeten dan fokus. Untuk pertama kalinya, Adrian menyadari betapa ia sangat bergantung pada wanita yang ia sebut bodoh kemarin. Ia harus mendapatkan data itu malam ini juga, dengan cara apapun, bahkan jika harus menggunakan manipulasi licik sekalipun. Malam itu, suasana di rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Safa sedang duduk di ruang tengah sambil membaca buku, sengaja menunggu kepulangan Adrian. Ia sudah bisa menebak apa yang akan terjadi. Benar saja, pintu depan terbuka dan Adrian melangkah masuk. Namun, tidak seperti biasanya yang langsung melempar tas dan minta dilayani dengan nada ketus, kali ini Adrian membawa bungkusan plastik beraroma harum. Itu adalah martabak manis keju, makanan kesukaan Safa. Adrian meletakkan bungkusan itu di meja dengan senyum yang dipaksakan, sebuah senyum manis yang tidak mencapai matanya. Safa tahu persis arti senyum itu. Itu adalah senyum, ada maunya. Safa menutup bukunya dan menatap suaminya dengan ekspresi datar yang sulit dibaca. Adrian duduk di samping Safa, menggeser duduknya agar lebih dekat. Ia memulai percakapan dengan nada suara yang dibuat selembut mungkin, sangat kontras dengan teriakannya di kantor kemarin. Ia basa-basi menanyakan kabar Safa hari ini, seolah-olah kejadian memalukan di ruang rapat tidak pernah terjadi. Safa menjawab dengan singkat dan sopan, membiarkan Adrian memainkan sandiwaranya. Perlahan, Adrian mulai masuk ke topik utamanya. Ia menyentuh pundak Safa pelan dan berkata bahwa tadi siang ia menelepon ibu. Adrian menggunakan nama ibu sebagai senjata utamanya, mengetahui bahwa Safa adalah menantu yang sangat menghormati orang tua. Adrian berkata dengan nada sedih yang dibuat-buat, bahwa ibu sangat khawatir dengan rumah tangga mereka. Menurut Adrian, ibu berpesan agar Safa tidak menjadi istri yang keras hati, dan harus selalu mendukung karir suami, karena kesuksesan suami adalah surga bagi istri. Kata-kata itu dirangkai Adrian sedemikian rupa untuk memojokkan Safa secara halus, membuat Safa merasa bersalah jika tidak menuruti kemauannya. Adrian kemudian mengeluh tentang beban kerjanya yang berat, dan betapa ia membutuhkan bantuan Safa untuk audit lusa. Akhirnya, permintaan itu keluar juga dari mulutnya. Adrian meminta password laptop dan flash disk berisi seluruh data proyek yang sedang dikerjakan Safa. Ia berdalih ingin mempelajarinya agar bisa membanggakan Safa di depan direksi. "Aku ingin kita sukses bareng-bareng. Sayang, tolong jangan persulit aku ya," ucap Adrian dengan wajah memelas. Safa menahan rasa mual di perutnya mendengar kemunafikan itu. Ia tahu Adrian tidak ingin belajar, Adrian hanya ingin menyalin hasil kerjanya lalu mengklaimnya sebagai miliknya sendiri, seperti yang sudah-sudah. Namun, Safa ingat instruksi Pak Restu. Ia harus membiarkan Adrian jatuh dalam perangkapnya sendiri. Maka, Safa memasang wajah penurut. Ia mengangguk pelan dan berkata, "Maafkan Safa ya, Mas." Safa tidak bermaksud mempersulit. Safa cuma takut data itu salah. Safa kemudian berdiri, mengambil sebuah flash disk berwarna hitam dari dalam tas kerjanya, dan menyerahkannya pada Adrian.
Ia juga menuliskan secari kertas berisi password, yang tentu saja bukan password utama laptopnya, melainkan password untuk folder tamu yang aksesnya terbatas. Safa berkata bahwa semua data yang Adrian butuhkan sudah ada di dalam flash disk tersebut. Wajah Adrian seketika berubah cerah. Ia menyambar flash disk itu dengan cepat, seolah takut Safa akan berubah pikiran. Tanpa mengucapkan terima kasih yang tulus, Adrian langsung bergegas membuka laptopnya di meja ruang tengah, tidak sabar untuk melihat isinya. Safa kembali duduk, memperhatikan suaminya yang kini sibuk dengan layar laptop. Di dalam flash disk itu, Safa memang telah menyiapkan ratusan file. Namun, itu bukanlah data analisis yang benar. Itu adalah kumpulan data mentah yang belum diolah, grafik-grafik yang angkanya sudah diacak, dan laporan-laporan lama yang hanya diganti tanggalnya. Bagi orang yang benar-benar paham proyek tersebut, akan mudah melihat bahwa data itu kacau. Tapi Safa bertaruh pada ketidakkompetenan Adrian. Ia yakin Adrian yang malas membaca detail tidak akan menyadari kejanggalan itu, dan akan menelannya mentah-mentah. Dugaan Safa benar, Adrian tampak mengangguk-angguk puas melihat deretan angka yang rumit di layar, merasa seolah-olah ia sudah memegang kunci kemenangan. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba ponsel Safa berdering. Nada deringnya berbeda dari biasanya, menandakan panggilan prioritas. Safa melirik layar, panggilan video dari Emer Smith, salah satu mitra strategis Pak Restu dari London yang ingin mendiskusikan poin strategi baru. Safa ragu sejenak, melirik Adrian. Tapi kemudian ia sadar, ini adalah momen untuk menunjukkan sedikit taringnya. Safa menggeser tombol hijau dan menyapa penelepon dengan suara jernih. "Good evening, Emer Smith." "Yes, I have reviewed the proposal you sent earlier," ucap Safa dengan bahasa Inggris yang sangat fasih, lengkap dengan aksen bisnis yang profesional dan intonasi yang tegas. Adrian yang sedang sibuk menyalin data, sontak menghentikan kegiatannya. Ia menoleh kaku ke arah Safa dengan mulut sedikit terbuka. Selama 5 tahun menikah, Adrian tidak pernah tahu Safa bisa berbicara bahasa Inggris selancar itu. Di mata Adrian, Safa hanyalah lulusan universitas lokal yang biasa saja, yang kebetulan rajin. Ia tidak pernah tahu bahwa Safa diam-diam mengambil sertifikasi internasional dan kursus bahasa asing secara online di malam hari, saat Adrian sudah tidur. Adrian mendengarkan Safa berdiskusi tentang market fluctuation, risk management, dan istilah-istilah ekonomi rumit lainnya dengan lawan bicaranya di telepon. Safa terlihat begitu berbeda. Aura ibu rumah tangga yang penurut lenyap, berganti menjadi aura wanita karir kelas atas yang cerdas dan dominan. Setelah 5 menit pembicaraan yang intens, Safa menutup telepon. Ia kembali menatap Adrian yang masih mematung menatapnya. Keheningan terasa canggung. Adrian akhirnya bertanya dengan suara tergagap, "Sejak kapan kamu bisa bahasa Inggris selancar itu?" Safa tersenyum tipis, kali ini senyumnya mengandung sedikit misteri. "Cuma belajar sedikit-sedikit dari YouTube kok, Mas. Biar nggak malu-maluin kalau diajak Mas Adrian ketemu klien," jawab Safa merendah. Jawaban itu terdengar masuk akal bagi Adrian yang sombong. Ia segera menepis rasa curiganya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa Safa hanya menghafal beberapa kalimat. Adrian kembali fokus pada laptopnya, berusaha mengabaikan perasaan kerdil yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia tidak sadar bahwa wanita di hadapannya bukan lagi sekadar istri yang bisa ia setir, melainkan lawan seimbang yang siap menenggelamkannya. Safa kembali membuka bukunya, tapi matanya tidak membaca satu kata pun. Pikirannya sudah melayang ke hari esok, hari di mana jebakan yang ia pasang akan mulai bekerja. Undangan makan malam itu datang dalam sebuah amplop tebal berwarna emas yang diantar langsung oleh kurir khusus ke meja kerja Adrian. Di dalamnya tertulis bahwa Pak Restu Anggara mengundang jajaran manajemen inti, beserta pasangan mereka, untuk menghadiri jamuan makan malam eksklusif di Grand Ballroom Hotel Mulia. Acara ini bertajuk, Menyambut Era Baru, sebuah judul yang bagi Adrian terdengar seperti perayaan atas kesuksesan yang akan segera ia raih. Adrian pulang ke rumah hari itu dengan semangat yang meluap-luap. Ia segera memerintahkan Safa untuk bersiap-siap. Namun, sifat pengendali Adrian kembali muncul. Ia membuka lemari pakaian Safa dan memilah-milah baju dengan kasar. Adrian melarang Safa mengenakan pakaian yang terlalu bagus atau mencolok. Ia beralasan bahwa Safa hanya akan menjadi pendamping, sekadar pemanis, di sebelahnya, jadi tidak boleh terlihat lebih menonjol daripada istri-istri direktur lainnya, apalagi menyaingi Adrian. Adrian memilihkan sebuah gamis lama berwarna coklat kusam yang potongannya sangat sederhana. Berharap Safa akan terlihat biasa saja dan tidak menarik perhatian siapapun. Safa menerima perintah itu dengan anggukan patuh di depan Adrian, namun di dalam hatinya, ia tersenyum miris melihat betapa insecure-nya suaminya itu. Safa tahu, malam ini adalah panggung sandiwara babak kedua, dan ia tidak berniat tampil sebagai figuran yang menyedihkan.
Ketika Adrian sedang mandi dan sibuk mematut diri di depan cermin, Safa diam-diam mengambil setelan lain yang ia sembunyikan di bagian belakang lemari. Itu adalah sebuah gamis berbahan sutra premium berwarna emerald green yang ia beli dengan tabungannya sendiri. Potongannya elegan, tidak ketat namun jatuh dengan indah membalut tubuhnya. Ia memadukannya dengan hijab voal bermotif abstrak dengan sentuhan warna emas yang senada dengan bros kecil yang ia sematkan. Riasan wajahnya dibuat natural namun tegas, menonjolkan kecerdasan di matanya. Ketika Safa keluar dari kamar, Adrian sempat tertegun sejenak. Ia hendak protes karena Safa tidak memakai baju pilihannya, namun waktu sudah mepet. Jika mereka bertengkar sekarang, mereka akan terlambat dan itu akan mencoreng citra Adrian di depan Pak Restu. Akhirnya, dengan mendengus kesal, Adrian menyeret Safa masuk ke mobil. Sesampainya di lobi hotel yang megah, suasana kemewahan langsung menyapa. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang berkilauan. Para tamu undangan yang hadir adalah orang-orang penting di dunia bisnis. Adrian berjalan dengan dagu diangkat tinggi, menggandeng tangan Safa dengan cengkeraman yang agak terlalu kuat, seolah ingin menunjukkan kepemilikannya. Namun, mata Adrian tidak fokus pada Safa. Matanya liar mencari sosok lain. Tak lama kemudian, Safa melihat Lita berjalan mendekat. Lita mengenakan gaun merah menyala yang sangat ketat dan terbuka, sangat kontras dengan penampilan Safa yang tertutup rapat. Lita tersenyum lebar pada Adrian, sebuah senyuman yang terlalu akrab untuk seorang sekretaris kepada bosnya. Di depan umum, mereka berpura-pura profesional. Namun Safa bisa melihat bagaimana tangan Lita menyentuh lengan jas Adrian dengan gestur menggoda saat mereka bersalaman. Safa memalingkan wajah, merasa jijik namun tetap menjaga ekspresi datarnya. Makan malam dimulai dengan hidangan pembuka yang lezat, diiringi alunan musik orkestra yang lembut. Pak Restu Anggara duduk di meja utama, dikelilingi oleh jajaran direksi senior. Sesekali, tatapan Pak Restu menyapu ruangan dan berhenti sejenak pada Safa, memberikan anggukan samar yang hanya dimengerti oleh mereka berdua. Setelah hidangan utama disajikan, Pak Restu berdiri menuju podium untuk memberikan sambutan. Ruangan seketika hening. Pak Restu berbicara tentang visi masa depan perusahaan, tentang inovasi, dan tentang pentingnya integritas. Di tengah pidatonya, Pak Restu mengatakan sesuatu yang membuat jantung Adrian berdegup kencang karena kegirangan. Pak Restu berkata, "Saya telah mengamati kinerja tim kalian beberapa hari ini. Dan saya menemukan ada sesosok jenius yang tersembunyi di dalam tim manajemen kita. Seseorang yang memiliki visi tajam dan analisis data yang luar biasa akurat." Adrian langsung membusungkan dadanya. Ia menyenggol lengan Safa di bawah meja dan berbisik dengan sombong. "Dengar itu? Itu pasti aku. Siapa lagi kalau bukan manajernya? Data yang kamu kasih kemarin itu pasti kuncinya." Safa hanya menyeruput air putihnya dengan tenang, tidak menjawab. Adrian tersenyum lebar ke kiri dan ke kanan, seolah-olah tepuk tangan yang belum terjadi itu sudah menjadi miliknya. Ia bahkan sempat melirik Lita di meja seberang yang memberinya kedipan mata nakal, seolah ikut merayakan kemenangan prematur itu. Adrian merasa di atas angin, ia merasa bahwa malam ini akan menjadi malam penobatan dirinya sebagai anak emas Pak Restu. Ia sudah membayangkan kenaikan gaji dan bonus besar yang akan ia pakai untuk membeli mobil baru, dan mungkin membelikan hadiah untuk Lita. Namun, suasana berubah drastis ketika sesi tanya-jawab informal dimulai. Pak Restu turun dari podium dan berjalan santai mengelilingi meja-meja bundar para tamu. Ia berhenti tepat di meja nomor 8, meja tempat Adrian dan Safa duduk. Semua mata di ruangan itu tertuju pada mereka. Adrian berdiri dengan sikap siap, tersenyum percaya diri. Pak Restu menatap Adrian dengan tatapan tajam yang sulit diartikan. "Adrian," sapa Pak Restu dengan suara berat. "Saya melihat laporan pendahuluan yang kamu kirimkan sore tadi. Sangat mengesankan." Adrian mengangguk cepat, "Terima kasih, Pak. Saya mengerjakannya dengan sangat teliti." Pak Restu tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. "Bagus. Kalau begitu, kamu pasti bisa menjelaskan kepada saya dan dewan direksi di sini. Bagaimana logaritma yang kamu pakai di halaman 45 bisa memproyeksikan keuntungan 200% padahal biaya operasional di halaman 12 menunjukkan kenaikan inflasi bahan baku?" Pertanyaan itu menghantam Adrian seperti petir di siang bolong. Senyum di wajahnya membeku seketika. Halaman 45? Halaman 12? Logaritma? Adrian tidak tahu menahu soal itu. Ia hanya menyalin data dari flash disk Safa tanpa membacanya, apalagi menganalisisnya. Ia bahkan tidak tahu ada korelasi antara dua halaman tersebut. Keringat dingin mulai mengucur di punggungnya. Mulutnya terbuka lalu tertutup lagi seperti ikan mas koki yang kehabisan oksigen. "Itu Pak,"
Adrian tergagap. Itu perhitungan yang sangat kompleks. Jadi korelasi datanya itu? Adrian mencoba mengarang bebas, tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tidak masuk akal. Beberapa direktur mulai mengerutkan kening. Lita yang duduk di meja sebelah tampak cemas. Keheningan di meja itu menjadi sangat menyiksa. Adrian merasa ditelanjangi di depan umum. Ia melirik Safa dengan tatapan memohon, berharap istrinya bisa membisikkan jawaban atau melakukan sesuatu. Safa meletakkan sendok dan garpunya dengan perlahan, menimbulkan bunyi denting halus yang terdengar jelas di tengah kesunyian itu. Dengan gerakan yang sangat anggun dan penuh wibawa, Safa menyeka bibirnya dengan serbet, lalu menatap Pak Restu dengan sopan. Tanpa menunggu izin Adrian, Safa angkat bicara. Suaranya lembut namun tegas, terdengar jernih di telinga semua orang. Mohon maaf, Pak Restu. Izin membantu suami saya menjawab, ucap Safa santun. Adrian ingin melarangnya karena takut Safa akan mempermalukannya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Safa melanjutkan, korelasi di halaman 45 itu sebenarnya menggunakan metode forecasting terbalik, Pak. Jika kita asumsikan inflasi bahan baku ditekan dengan kontrak jangka panjang vendor, maka margin keuntungan akan naik secara eksponensial. Namun, data itu memang baru simulasi kasar. Variabel utamanya ada di efisiensi logistik, bukan hanya di harga bahan baku. Penjelasan Safa mengalir dengan lancar, penuh dengan istilah teknis yang tepat dan logika bisnis yang brilian. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan Pak Restu, tapi juga memberikan solusi alternatif yang bahkan belum terpikirkan oleh direktur lain. Pak Restu mendengarkan dengan saksama, mengangguk-angguk kagum. Sementara itu, wajah Adrian perlahan berubah dari pucat menjadi merah padam. Ia marah. Ia merasa Safa baru saja melangkahi wewenangnya sebagai suami dan sebagai manajer. Namun di sisi lain, ia melihat kekaguman di mata Pak Restu dan tamu-tamu lain yang tertuju pada Safa. Luar biasa, puji Pak Restu tulus sambil menatap Safa. Jawaban yang sangat cerdas. Siapa namamu? Tanya Pak Restu pura-pura tidak tahu. Safa, Pak. Istri Adrian, jawab Safa merendah. Sayang sekali bakat seperti ini hanya disimpan di rumah. Sindir Pak Restu sambil melirik Adrian yang kini menunduk malu bercampur emosi. Silakan lanjutkan makan malamnya. Pak Restu berlalu, meninggalkan Adrian yang hancur lebur di kursinya. Adrian meremas serbet di pangkuannya hingga kusut. Matanya menatap piring steak di hadapannya dengan tatapan kosong namun penuh amarah yang membara. Ia merasa egonya baru saja dicabik-cabik oleh wanita yang seharusnya berada di bawah telapak kakinya. Perjalanan pulang dari hotel terasa seperti berada di dalam kawah gunung berapi yang siap meletus. Adrian memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, membelah jalanan malam yang mulai lengang. Jemari tangannya mencengkeram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Di kursi penumpang, Safa duduk tenang sambil melihat keluar jendela, memandang lampu-lampu kota yang berkelebat. Ia tahu badai akan segera datang, tapi kali ini ia tidak takut. Ia justru merasa lega karena satu lapisan topeng Adrian sudah terkelupas. Hening di dalam mobil itu bukan hening yang damai, melainkan hening yang mencekam, penuh dengan amarah yang tertahan di ujung lidah. Adrian beberapa kali memukul setir dengan keras, melampiaskan kekesalannya, berharap Safa akan terkejut atau ketakutan. Namun Safa tetap diam, berzikir dalam hati memohon perlindungan Tuhan. Begitu mobil berhenti di garasi rumah, ledakan itu akhirnya terjadi. Adrian bahkan tidak mematikan mesin mobil dengan benar. Ia keluar, membanting pintu mobil dengan keras hingga berdentum, lalu bergegas memutar ke sisi penumpang. Ia membuka pintu sisi Safa dengan kasar. Turun, bentaknya. Safa turun dengan gerakan pelan, menjaga agar gaun panjangnya tidak tersangkut. Belum sempat ia menapakkan kaki dengan sempurna, Adrian sudah mencengkeram lengan atasnya dan menariknya masuk ke dalam rumah. Adrian menyeret Safa ke ruang tengah, mendorongnya hingga Safa terhuyung mundur dan jatuh terduduk di sofa. Puas kamu? Teriak Adrian. Suaranya menggema di seluruh penjuru rumah yang sepi. Wajah Adrian merah padam, urat-urat di lehernya menonjol keluar. Kamu sengaja kan? Kamu sengaja mau mempermalukan aku di depan Pak Restu dan semua direktur. Tuduh Adrian dengan napas memburu. Ia mondar-mandir di depan Safa seperti binatang buas yang terluka. Kamu sok pintar. Siapa yang suruh kamu ngomong tadi? Siapa yang kasih izin kamu buka mulut? Tugasmu di sana cuma duduk diam, senyum, dan jadi pajangan. Bukan sok jadi pahlawan kesiangan yang bikin suaminya kelihatan bodoh. Adrian menendang meja kopi di hadapannya, hingga vas bunga di atasnya jatuh dan pecah berkeping-keping. Pecahan beling berserakan di lantai, sama seperti hancurnya rasa hormat Safa pada laki-laki di hadapannya itu. Safa menatap pecahan vas itu,
lalu perlahan mengangkat wajahnya menatap Adrian. Tidak ada air mata kali ini, yang ada hanya tatapan dingin yang menusuk. Aku tidak mempermalukan Mas Adrian, jawab Safa dengan suara datar namun tegas. Justru aku menyelamatkanmu kamu. Kalau aku tidak jawab, Mas Adrian mau jawab apa? Mas Adrian bahkan tidak baca data yang aku kasih, kan? Mas Adrian cuma mau hasilnya, tapi tidak mau usahanya. Jawaban Safa itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Adrian. Adrian tidak terima disalahkan. Baginya, ia adalah pemimpin keluarga, ia adalah raja, dan raja tidak pernah salah. Berani kamu membantah aku? Adrian mendekatkan wajahnya ke wajah Safa, telunjuknya menuding tepat di depan hidung Safa. Kamu itu istri durhaka. Ibu benar, kamu makin lama makin ngelunjak. Kamu pikir karena kamu bisa bahasa Inggris dan ngerti sedikit soal data, kamu lebih hebat dari aku? Ingat Safa, surgamu ada di aku. Kalau aku tidak ridho, kamu masuk neraka. Adrian mulai mengeluarkan kartu andalannya, dalil agama yang ia pelintir demi egonya sendiri dan nama ibunya. Asal kamu tahu ya, Safa, di luar sana banyak wanita yang antre mau jadi istriku. Wanita yang lebih cantik, lebih penurut, dan lebih menghargai aku. Adrian berhenti sejenak, lalu menyeringai licik. Lita, misalnya. Dia wanita yang tahu bagaimana cara melayani laki-laki. Dia tidak pernah membantahku. Dia menghormatiku sebagai atasan dan sebagai laki-laki. Adrian sengaja menyebut nama Lita untuk menyakiti hati Safa. Mungkin ibu benar, aku harusnya cari istri lagi. Atau mungkin, aku ceraikan saja kamu sekalian. Biar kamu tahu rasa hidup menjanda, tidak punya suami, jadi omongan tetangga. Ancaman itu menggantung di udara. Kata, cerai, yang selama ini menjadi pantangan, akhirnya terucap juga. Adrian mengharapkan Safa akan menangis, bersujud di kakinya, dan memohon agar tidak diceraikan. Adrian menunggu reaksi ketakutan itu untuk memuaskan egonya yang terluka. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Safa berdiri perlahan dari sofa. Ia menepuk-nepuk gaunnya yang sedikit kusut, lalu berjalan menuju laci meja rias di sudut ruangan. Ia mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah ia siapkan sejak beberapa hari lalu. Safa kembali ke hadapan Adrian dan melempar amplop itu tepat ke dada suaminya. Amplop itu jatuh ke lantai di antara pecahan beling. Buka, perintah Safa. Suaranya tidak lagi lembut. Suaranya penuh wibawa dan kekuatan yang membuat nyali Adrian sedikit menciut. Adrian menatap amplop itu dengan bingung, lalu memungutnya dengan kasar. Ia merobek segelnya dan menarik isinya keluar. Matanya membelalak saat melihat lembaran-lembaran kertas rekening koran. Di sana tertera jelas riwayat transfer dari rekening Adrian ke rekening atas nama Lita. Jumlahnya tidak sedikit. Uang untuk belanja tas, uang untuk bayar sewa apartemen, uang untuk liburan ke Bali yang Adrian bilang, dinas luar kota. Selain itu, ada juga foto-foto Adrian dan Lita sedang makan berdua di restoran mahal, foto mereka masuk ke hotel, bukti-bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Tangan Adrian gemetar memegang bukti-bukti itu. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi. Kamu pikir aku bodoh, Mas? Tanya Safa, suaranya bergetar menahan jijik. Selama ini aku diam bukan karena aku tidak tahu. Aku diam karena aku menjaga perasaan ibu. Aku diam karena aku masih berharap kamu berubah. Tapi ternyata diamku kamu anggap kebodohan. Safa melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka, membuat Adrian refleks mundur selangkah. Kamu mau ceraikan aku? Silakan. Simpan surat cerainya untuk nanti. Kamu akan sangat membutuhkannya saat kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Safa tersenyum sinis, senyuman yang belum pernah Adrian lihat sebelumnya. Dan satu lagi, lanjut Safa, tatapannya menyapu sekeliling ruangan rumah mewah itu. Rumah ini, mobil yang kamu pakai, bahkan tanah di kampung coba kamu cek lagi sertifikatnya. Semuanya atas nama siapa? Itu semua warisan almarhum ayahku yang dibeli pakai uang tabunganku sebelum kita menikah. Kamu cuma numpang, Mas. Jadi kalau kita cerai, yang keluar dari rumah ini angkat kaki cuma bawa baju di badan itu kamu, bukan aku. Adrian ternganga. Ia lupa bahwa selama ini Safalah yang mengatur keuangan dan administrasi aset. Ia terlalu sibuk dengan egonya hingga lupa detail-detail krusial itu. Adrian baru sadar bahwa posisinya sangat lemah. Ia tidak punya aset, ia ketahuan selingkuh, dan ia baru saja mengancam orang yang memegang lehernya secara finansial. Malam ini aku tidur di kamar tamu. Kunci kamar utama aku ganti. Jangan coba-coba ganggu aku atau aku kirim bukti ini ke ibu sekarang juga. Ancam Safa dingin. Tanpa menunggu jawaban Adrian yang masih syok,
Safa berbalik badan dan melangkah pergi menaiki tangga. Langkah kakinya tegas dan pasti. Adrian berdiri mematung di tengah ruang tamu yang berantakan, dikelilingi pecahan vas bunga dan lembaran bukti perselingkuhannya yang berserakan di lantai. Kesunyian rumah itu kini terasa mencekam, seolah dinding-dindingnya ikut menertawakan kebodohan Adrian yang baru saja menggali kuburannya sendiri lebih dalam. Matahari pagi itu bersinar terik, seolah alam semesta sedang bersiap menyoroti panggung drama besar yang akan terjadi di kantor pusat. Bagi Adrian, pagi ini adalah pagi yang paling menentukan dalam hidupnya. Ia terbangun di kamar utama yang luas namun terasa kosong dan dingin. Semalam, setelah pertengkaran hebat yang menghancurkan harga dirinya, Safa benar-benar menepati perkataannya untuk tidur di kamar tamu dan mengunci pintunya rapat-rapat. Tidak ada sarapan yang terhidang di meja makan, tidak ada baju kerja yang sudah disetrika licin dan digantung rapi, dan tidak ada tangan istri yang menyalami untuk mendoakan keberangkatannya. Rumah itu terasa mati. Namun, Adrian dengan sisa-sisa egonya yang masih tinggi berusaha menepis rasa gentar itu. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia tidak butuh Safa. Ia adalah seorang manajer, seorang laki-laki yang mandiri, dan hari ini ia akan membuktikan kepada Pak Restu Anggara serta seluruh jajaran direksi bahwa ia layak memimpin proyek besar ini tanpa bantuan istrinya. Adrian berangkat ke kantor dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa cemas karena materi presentasi yang ia bawa di dalam laptopnya hanyalah salinan data dari flash disk Safa yang belum sempat ia pelajari secara mendalam. Di sisi lain, ia merasa percaya diri karena selama ini pekerjaan Safa tidak pernah salah. Ia yakin data itu adalah tiket emasnya menuju promosi. Sesampainya di kantor, suasana ketegangan sudah terasa di udara. Para staf berlalu lalang dengan wajah serius, menyiapkan ruang rapat utama yang kali ini ditata berbeda. Meja panjang disusun membentuk huruf U, proyektor beresolusi tinggi telah dinyalakan, dan camilan kelas atas telah disajikan. Lita, sekretarisnya, menyambut Adrian di depan pintu ruangannya dengan senyum yang dipaksakan. Wajah Lita terlihat sedikit bengkak dan matanya tidak berani menatap Adrian lama-lama. Mungkin karena ia juga merasa was-was setelah kejadian makan malam kemarin, atau mungkin ia takut hubungan gelapnya sudah tercium. Semua sudah siap, Pak Adrian. Para direksi dan Pak Restu sudah ada di dalam, bisik Lita dengan suara bergetar. Adrian mengangguk kaku. Ia membetulkan dasinya, menarik napas panjang, dan melangkah masuk ke dalam arena pertarungan. Di dalam ruangan, atmosfernya begitu berat hingga rasanya sulit bernapas. Pak Restu Anggara duduk di kursi tengah ujung meja, wajahnya datar tanpa ekspresi, didampingi oleh 5 orang direktur senior yang menatap Adrian dengan tatapan menyelidik. Adrian meletakkan laptopnya di podium, menyambungkan kabel ke proyektor, dan mencoba tersenyum percaya diri, meskipun tangannya sedikit berkeringat. Ia melihat ke sekeliling ruangan, mencari keberadaan Safa. Namun, kursi yang biasanya diduduki Safa kosong. Adrian merasa lega. Tanpa Safa, ia merasa bisa menjadi bintang tunggal tanpa ada yang membayangi atau mengoreksinya seperti malam itu. Silakan dimulai, Adrian. Waktu kami tidak banyak. Suara Pak Restu terdengar berat memecah keheningan. Adrian mengangguk cepat. Baik, Pak. Selamat pagi bapak-bapak sekalian. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi final untuk proyek merger kita, yang saya jamin akan membawa keuntungan berlipat ganda bagi perusahaan. Buka Adrian dengan nada bombastis. Ia menekan tombol next pada penunjuk laser di tangannya. Slide pertama muncul. Judul besar terpampang, strategi percepatan profit dan efisiensi. Adrian mulai berbicara, mengulang kalimat-kalimat hafalan standar manajemen yang ia kuasai. Awalnya semua berjalan lancar karena slide pembuka hanya berisi visi misi umum. Adrian mulai merasa di atas angin. Ia melirik Lita yang duduk di pojok ruangan mencatat notulen. Lita memberinya kode jempol kecil sembunyi-sembunyi. Namun, bencana mulai terjadi saat Adrian masuk ke slide teknis. Ia menekan tombol next untuk menampilkan grafik proyeksi keuangan semester 1. Adrian dengan percaya diri menjelaskan, seperti yang Bapak lihat di layar, grafik batang yang berwarna hijau ini menunjukkan lonjakan pendapatan kita setelah menerapkan sistem baru. Adrian menunjuk ke layar dengan bangga. Namun, hening. Tidak ada anggukan setuju dari para direktur. Justru, kening mereka berkerut dalam. Salah satu direktur keuangan membetulkan letak kacamatanya dan menyipitkan mata. Adrian yang bingung menoleh ke arah layar di belakangnya. Jantungnya serasa copot. Grafik yang ditampilkan memang berwarna hijau, tapi arahnya bukan menanjak ke atas, melainkan menukik tajam ke bawah hingga menembus garis batas 0, yang artinya kerugian total. Judul grafik itu pun bukan pendapatan, melainkan estimasi kebocoran dana akibat salah urus. Adrian terbelalak.
Ia panik dan buru-buru menekan tombol next lagi, berharap itu hanya kesalahan teknis atau slide yang salah tempat. Slide berikutnya muncul. Kali ini sebuah tabel besar berisi daftar nama vendor. Adrian berharap ini data aman. Ini adalah daftar mitra strategis kita, ucap Adrian tergagap. Tapi ketika ia membaca detailnya, keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Nama-nama vendor yang tertera di sana adalah nama-nama fiktif yang konyol, seperti PT Mencari Cinta Sejati, CV Bangkrut Jaya, dan Toko Kelontong Mas Adrian. Di kolom keterangan, tertulis komentar-komentar pedas seperti, vendor ini dipilih karena memberikan komisi ilegal kepada manajer, atau vendor ini fiktif untuk menutupi biaya hiburan malam. Suara bisik-bisik mulai terdengar riuh di ruangan itu. Para direktur saling pandang dengan wajah syok dan marah. Adrian gemetar hebat. Tangannya menekan tombol next berkali-kali dengan panik, berharap menemukan satu saja slide yang benar. Tapi semakin ia menekan, semakin hancur presentasinya. Slide demi slide menampilkan data sampah yang telah disiapkan Safa. Ada foto Adrian yang sedang tidur di jam kerja dengan mulut terbuka, ada scan struk pembayaran hotel mewah atas nama Adrian dan Lita yang dibebankan ke kartu kredit kantor, dan ada diagram lingkaran yang membagi waktu kerja Adrian. 10% bekerja, 40% marah-marah, 50% selingkuh. Lita yang duduk di pojok wajahnya pucat pasi, ia ingin lari keluar tapi kakinya lemas. Adrian merasa dunianya runtuh. Ia tidak bisa berkata-kata. Ia terjebak dalam mimpi buruk di siang bolong. Ia mencoba membela diri, ini ada kesalahan sistem. Pak, virus. Laptop saya kena virus. Ini bukan data saya, serunya histeris. Ia menatap Pak Restu dengan pandangan memohon, berharap ada sedikit belas kasihan. Namun, Pak Restu perlahan berdiri dari kursinya. Wajahnya yang tua namun berwibawa itu, kini memerah menahan amarah yang sudah sampai di ubun-ubun. Pak Restu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu dengan sekuat tenaga menggebrak meja kayu di hadapannya. Brak! Suara gebrakan itu jauh lebih keras dan menakutkan daripada gebrakan Adrian di bab 1. Gema suaranya memantul di dinding ruangan, membungkam segala bisik-bisik. Adrian terlonjak kaget hingga nyaris menjatuhkan penunjuk lasernya. Hentikan semuanya, teriak Pak Restu dengan suara menggelegar yang membuat nyali siapapun ciut. Presentasi macam apa ini? Kamu pikir ruang rapat ini panggung sirkus? Kamu pikir kami ini badut yang bisa kamu tipu dengan data sampah dan perilaku menjijikan seperti ini? Pak Restu menunjuk wajah Adrian dengan telunjuk yang gemetar karena murka. Kamu bilang ini akan membuat perusahaan untung? Ini bukti nyata bahwa kamu mau menghancurkan perusahaan saya. Kamu tidak becus. Kamu penipu. Dan yang paling parah, kamu bodoh karena memamerkan aibmu sendiri di layar proyektor. Kata-kata, dasar bodoh, yang dulu diteriakan Adrian kepada Safa, kini kembali padanya dengan kekuatan 10 kali lipat, diucapkan oleh orang paling berkuasa di perusahaan. Adrian berdiri mematung di podium, kakinya lemas seperti jeli. Ia merasa telanjang, dipermalukan, dan dihakimi oleh tatapan jijik dari semua orang di ruangan itu. Tidak ada lagi Adrian sang manajer arogan. Yang ada hanya seorang pria menyedihkan yang terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang rapat pasca teriakan Pak Restu. Hanya terdengar dengung halus dari mesin proyektor yang masih menyala, menampilkan slide memalukan tentang perilaku Adrian. Adrian berusaha mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Otaknya berputar cepat mencari kambing hitam, satu-satunya cara yang ia tahu untuk menyelamatkan diri. Dengan wajah memelas dan suara yang dibuat-buat, ia menunjuk ke arah pintu keluar, seolah-olah menunjuk seseorang yang tidak ada di sana. Ini bukan salah saya, Pak. Sumpah. Adrian berteriak dengan nada putus asa. Ini ulah staf saya. Ini ulah istri saya, Safa. Dia yang menyiapkan semua data ini. Dia pasti sengaja menyabotase saya, karena kami sedang ada masalah rumah tangga. Dia wanita licik. Pak, dia mau menghancurkan karir saya. Bapak tidak bisa menyalahkan saya hanya korban. Adrian terus menceracau, melemparkan semua kesalahan kepada Safa, wanita yang selama ini telah menutupi ketidakmampuannya. Para direktur menggelengkan kepala melihat betapa pengecutnya manajer di hadapan mereka ini. Pak Restu menatap Adrian dengan tatapan yang semakin dingin, seolah sedang melihat kotoran yang menempel di sepatunya. Cukup, potong Pak Restu tajam. Berhenti menyalahkan orang lain. Sekalipun benar itu data dari istrimu, bukankah kamu manajernya? Bukankah kamu yang seharusnya memverifikasi? Pemimpin yang melempar kesalahan pada bawahan adalah pemimpin yang paling hina. Pak Restu kemudian mengambil sebuah remote control lain dari saku jasnya. Ia menekan sebuah tombol.
Layar proyektor berkedip, mengganti tampilan slide aib Adrian menjadi sebuah layar hitam kosong. Karena kamu terbukti tidak kompeten dan tidak memiliki integritas. Suara Pak Restu kembali tenang namun mematikan, saya sudah mengambil keputusan. Mulai detik ini, posisi manajer proyek dan seluruh wewenang operasional ditarik dari tanganmu. Saya telah menunjuk seseorang yang jauh lebih layak. Seseorang yang sebenarnya telah bekerja keras di balik bayang-bayangmu selama ini. Seseorang yang memiliki kecerdasan, etika, dan visi yang kamu tidak miliki. Pak Restu menoleh ke arah pintu masuk ruang rapat yang tertutup rapat. Silakan masuk, Ibu Direktur Operasional yang baru. Semua mata tertuju ke pintu ganda yang terbuat dari kayu jati itu. Perlahan, pintu terbuka. Suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar berirama, tegas dan penuh percaya diri. Masuklah sosok yang membuat mata Adrian nyaris keluar dari kelopaknya. Itu adalah Safa. Namun, bukan Safa yang biasa ia lihat di rumah dengan daster, atau Safa yang ia bentak di kantor. Safa kali ini tampil dengan aura yang sama sekali berbeda. Ia mengenakan setelan blazer panjang berwarna marun gelap yang sangat elegan, dipadukan dengan celana bahan berpotongan lurus yang sopan. Hijabnya berwarna krim lembut, dililit dengan gaya modern yang menonjolkan fitur wajahnya yang cerdas. Di dadanya, tergantung ID card baru dengan tali berwarna emas, tanda jabatan level direksi. Safa berjalan dengan dagu terangkat, melewati Adrian yang terpaku di podium tanpa menoleh sedikit pun. Ia berjalan lurus menuju kursi kosong di sebelah kanan Pak Restu, kursi yang biasanya diduduki oleh wakil direktur utama. Safa meletakkan tabletnya di meja, lalu berdiri menghadap hadirin. Assalamualaikum, selamat pagi bapak-bapak direksi, sapa Safa dengan suara bulat dan wibawa yang alami. Mohon maaf atas ketidaknyamanan presentasi sebelumnya. Izinkan saya, Safa Anindya, selaku Direktur Operasional yang baru ditunjuk oleh Bapak Restu Anggara, untuk meluruskan kekacauan data tadi dan mempresentasikan strategi yang sebenarnya. Tanpa menunggu jawaban, Safa menyambungkan tabletnya ke sistem secara nirkabel. Layar proyektor berubah menampilkan data yang benar-benar baru. Grafik yang rapi, analisis pasar yang tajam, dan strategi mitigasi risiko yang brilian. Safa menjelaskan semuanya dengan fasih, tanpa teks, tanpa gagap. Ia menguasai setiap inci dari proyek itu, karena memang dialah yang mengerjakannya dari nol. Adrian hanya bisa berdiri mematung di pinggir ruangan, terpinggirkan, melihat istrinya bersinar terang benderang di tempat yang seharusnya menjadi panggungnya. Ia merasa kerdil. Ia merasa seperti debu di hadapan berlian. Setelah Safa selesai memaparkan strategi perbaikan dalam waktu 15 menit yang memukau, ruangan itu pecah oleh tepuk tangan. Para direktur yang tadi marah kini tersenyum puas dan mengangguk kagum. Pak Restu ikut bertepuk tangan, lalu mengangkat tangan untuk meminta ketenangan kembali. Terima kasih, Ibu Safa. Presentasi yang luar biasa, puji Pak Restu. Kemudian, wajahnya kembali mengeras saat menatap Adrian dan Lita. Namun, sebelum kita tutup rapat ini, ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Soal etika. Pak Restu memberi kode pada Safa. Safa menekan satu tombol di tabletnya. Layar proyektor kini menampilkan rekaman CCTV. Itu adalah rekaman kejadian di bab 1, saat Adrian menggebrak meja dan memaki Safa dengan kata-kata, bodoh, dan tidak becus. Audio dari rekaman itu terdengar sangat jernih di speaker ruangan, memperdengarkan betapa kasarnya suara Adrian. Semua orang di ruangan itu meringis melihat kekejaman verbal yang dilakukan Adrian terhadap istrinya sendiri. Lalu, video berganti. Kali ini rekaman CCTV di koridor kantor yang sepi, memperlihatkan Adrian sedang merangkul pinggang Lita dan memberikan amplop tebal, uang korupsi kantor. Lalu video berganti lagi, rekaman Adrian yang sedang menelepon ibunya di kantor, menjelek-jelekan perusahaan dan Pak Restu dengan kata-kata kasar. Adrian lemas. Lututnya tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia jatuh terduduk di lantai berkarpet. Bukti itu terlalu telak. Ia tidak hanya terbukti tidak kompeten, tapi juga terbukti sebagai suami yang kasar, pemimpin yang korup, dan karyawan yang tidak loyal. Lita di pojok ruangan sudah menangis sesenggukan, menutupi wajahnya dengan tangan karena malu. Dimas dan staf lain yang ada di belakang tampak menatap Adrian dengan pandangan jijik dan marah. Saya rasa tidak perlu ada diskusi lagi, ucap Pak Restu dingin, suaranya memvonis nasib Adrian. Adrian, kamu dipecat tidak hormat mulai detik ini. Kamu wajib mengembalikan semua dana yang kamu selewengkan dalam waktu 2x24 jam, atau tim hukum saya akan memprosesmu ke penjara. Dan untuk kamu, Lita, silakan kemasi barang-barangmu, surat pemecatanmu akan keluar siang ini. Ruangan itu hening, tapi kali ini bukan hening karena takut, melainkan hening karena rasa hormat pada keadilan yang baru saja ditegakkan.
Safa berdiri di sana, menatap suaminya yang bersimpuh di lantai. Tidak ada senyum kemenangan yang jahat di bibir Safa. Wajahnya tetap datar, tenang, namun di matanya tersirat rasa lega yang luar biasa. Beban penghinaan yang ia pikul selama ini akhirnya terangkat. Ia melihat Adrian yang hancur, namun hatinya sudah membeku. Ia tahu, ini bukan akhir dari penderitaan Adrian, ini baru permulaan dari karma yang harus ia bayar. Safa menutup tabletnya, menandakan berakhirnya era Adrian dan dimulainya era kepemimpinannya. Suasana di dalam ruang rapat itu berubah menjadi penghakiman massal yang menyesakkan dada bagi Adrian. Setelah palu keputusan seolah diketuk oleh Pak Restu Anggara, 2 orang petugas keamanan berseragam safari hitam berbadan tegap masuk ke dalam ruangan. Mereka tidak perlu menunggu perintah 2 kali. Dengan sigap, mereka mendekati Adrian yang masih terduduk lemas di lantai karpet, mencengkeram lengan kiri dan kanannya, lalu memaksanya berdiri. Adrian mencoba memberontak, namun tenaganya hilang entah kemana, tersedot habis oleh rasa malu yang begitu besar. Ia diseret keluar dari ruang rapat layaknya seorang kriminal yang tertangkap basah, bukan sebagai manajer yang dulu berjalan membusungkan dada di koridor ini. Di belakangnya, Lita juga digiring keluar oleh staf HRD dengan wajah sembah penuh air mata, terus-menerus meracau menyalahkan Adrian, mengatakan bahwa ia hanya korban manipulasi bosnya. Perjalanan dari ruang rapat menuju pintu keluar gedung terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Adrian. Koridor kantor yang biasanya menjadi tempat ia menebar pesona dan perintah, kini berubah menjadi lorong neraka. Para karyawan dari berbagai divisi keluar dari kubikel mereka, berdiri berjejer di sepanjang lorong, menyaksikan kejatuhan sang tiran. Tidak ada tatapan simpati di sana. Yang ada hanyalah tatapan jijik, cemoohan, dan bisik-bisik yang terdengar seperti dengungan lebah yang marah. Adrian melihat wajah-wajah orang yang pernah ia marahi tanpa alasan, orang yang pernah ia potong bonusnya, dan orang yang idenya pernah ia curi. Kini, mereka semua menatapnya dengan kepuasan yang dingin. Adrian menundukkan kepalanya dalam-dalam, berharap lantai marmer di bawah kakinya membelah dan menelannya bulat-bulat. Ia bahkan tidak berani menatap mata Dimas yang berdiri bersedekap di dekat pintu lift, menggelengkan kepala melihat betapa menyedihkannya akhir karir Adrian. Sesampainya di lobi, petugas keamanan melepaskan cengkeraman mereka. Salah satu petugas menyerahkan sebuah kardus bekas mie instan yang berisi barang-barang pribadi Adrian yang sudah dikemasi secara paksa dari meja kerjanya. Petugas itu berkata dengan tegas agar Adrian tidak pernah menginjakan kaki lagi di area perusahaan, atau mereka akan memanggil polisi atas tuduhan penggelapan dana yang belum lunas. Adrian memeluk kardus itu dengan tangan gemetar. Di sampingnya, Lita juga diusir dengan kasar. Lita menatap Adrian dengan nyalang, lalu meludah ke arah sepatu Adrian. Ini semua gara-gara Bapak. Bapak janji mau nikahin saya, mau kasih hidup enak, tapi sekarang saya malah jadi pengangguran dan punya catatan buruk. Dasar laki-laki tidak berguna. Teriak Lita histeris sebelum berlari pergi meninggalkan lobi sambil menangis, meninggalkan Adrian sendirian dalam kehancuran total. Adrian berjalan gontai menuju area parkir basement yang remang-remang. Pikirannya kalut. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke rumah? Tapi rumah itu kini terasa menakutkan karena ada Safa di sana. Namun, Adrian tidak punya pilihan lain. Ia butuh tempat berteduh dan ia butuh bicara dengan Safa. Secercah harapan konyol muncul di benaknya. Ia berpikir, mungkin Safa masih punya hati. Safa adalah wanita yang lembut, wanita yang patuh pada agama dan orang tua. Mungkin jika ia memohon, bersujud, dan membawa nama ibu, Safa akan luluh dan memaafkannya. Adrian meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya badai sementara. Ia akan membujuk Safa untuk membatalkan niatnya melapor ke polisi soal penggelapan dana itu. Mungkin Safa bisa bicara pada Pak Restu. Sesampainya di dekat mobilnya, Adrian melihat pemandangan yang membuat jantungnya berdesir. Safa sudah ada di sana. Safa berdiri bersandar di pintu mobil dinas barunya. Sebuah sedan Eropa hitam mengkilap yang jauh lebih mewah dari mobil cicilan Adrian. Safa didampingi oleh sopir pribadi yang berdiri tegap menjaga jarak. Adrian mempercepat langkahnya, setengah berlari mendekati Safa. Wajahnya dipasang semelas mungkin, air mata buaya mulai ia produksi di pelupuk matanya. Ia meletakkan kardus barangnya di aspal, lalu mencoba meraih tangan Safa. Namun, sopir pribadi Safa dengan sigap melangkah maju, menghalangi Adrian dengan badan tegapnya. Safa mengangkat tangan, memberi isyarat pada sopirnya untuk mundur sedikit, membiarkan Adrian bicara tapi tetap dalam jarak aman. Safa, sayang. Suara Adrian terdengar parau dan menyedihkan. Kamu lihat apa yang mereka lakukan ke aku? Aku dipecat, Safa. Aku dipermalukan di depan semua orang. Karirku hancur. Adrian mencoba menatap mata Safa,
mencari belas kasih di sana. Tolong aku, Dek. Cuma kamu yang bisa tolong aku. Tolong bicara sama Pak Restu, minta dia cabut laporannya. Bilang kalau itu cuma salah paham. Dan tolong jangan ceraikan aku. Pikirkan Ibu, Safa. Ibu pasti syok berat kalau tahu kita pisah. Ibu bisa sakit jantung. Kamu nggak mau kan jadi penyebab ibu sakit? Adrian kembali menggunakan senjata lamanya, menjadikan kesehatan ibunya sebagai tameng untuk menekan rasa bersalah Safa. Safa menatap Adrian dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan marah, bukan benci, tapi tatapan kosong seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak ia kenal. Angin di basement berhembus pelan, mengibarkan ujung hijab Safa. Dengan tenang, Safa membuka tas kerjanya. Ia tidak mengeluarkan tisu untuk menghapus air mata Adrian, melainkan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal berlogo kantor pengacara ternama. Safa mengulurkan amplop itu kepada Adrian. Mas, atau harus kupanggil Pak Adrian? Ucap Safa datar. Berhenti membawa nama ibu. Aku sudah menelepon ibu tadi pagi, sebelum rapat dimulai. Aku sudah ceritakan semuanya, lengkap dengan bukti transfer kamu ke Lita. Ibu memang syok. Tapi ibu lebih syok mengetahui anak laki-lakinya tumbuh menjadi pria yang tidak bertanggung jawab dan berzina. Ibu sendiri yang menyuruhku untuk melepaskanmu. Ibu bilang, dia malu punya anak seperti kamu. Kata-kata Safa menghantam Adrian lebih keras daripada pukulan fisik. Lutut Adrian benar-benar lemas sekarang. Benteng terakhirnya, yaitu dukungan ibunya, telah runtuh. Safa melanjutkan ucapannya tanpa memberi jeda bagi Adrian untuk membela diri. Di dalam amplop ini ada surat gugatan cerai yang sudah kidaftarkan. Pengacaraku akan mengurus semuanya. Kamu tidak perlu repot-repot datang ke sidang kalau malu, biar putusan first take saja. Adrian menggeleng-gelengkan kepalanya, air matanya kini mengalir deras, bukan lagi air mata buaya tapi air mata ketakutan akan masa depan yang suram. Tapi rumah, aku mau tinggal di mana? Safa? Aku nggak punya uang. Rekeningku dibekukan kantor untuk audit. Biarkan aku tinggal di rumah kita dulu ya, sampai aku dapat kerja lagi. Tolong, Safa, aku suamimu. Safa tersenyum miris. Rumah kita? Sejak kapan itu jadi rumah kita? Itu rumahku. Sertifikatnya atas namaku, dibeli dengan uang warisan ayahku. Kamu lupa? Kamu tidak pernah keluar uang sepeser pun untuk rumah itu. Uang gajimu habis untuk gaya hidupmu dan selingkuhanmu. Safa menengadahkan tangannya. Mana kunci rumah dan kunci mobil? Mobil itu juga atas namaku, kan? Cicilannya aku yang lunasi bulan lalu karena kamu bilang tidak ada uang. Padahal uangnya kamu pakai untuk Lita. Adrian terdiam kaku. Ia merogoh saku celananya dengan gerakan lambat, mengeluarkan gantungan kunci yang selama ini ia banggakan sebagai simbol kekuasaannya di rumah tangga. Dengan tangan gemetar, ia menjatuhkan kunci itu ke telapak tangan Safa. Rasanya seperti menyerahkan separuh nyawanya. Safa menggenggam kunci itu erat, lalu menatap Adrian untuk terakhir kalinya. Barang-barangmu yang ada di rumah sudah dikemas oleh asisten rumah tangga. Koper-kopermu ada di pos satpam kompleks. Kamu bisa ambil di sana, tapi jangan coba-coba masuk ke dalam rumah karena kuncinya sudah kuganti, ujar Safa tegas. Jaga dirimu, Mas. Semoga ini jadi pelajaran buat kamu untuk jadi manusia yang lebih baik. Tapi tidak bersamaku. Tanpa menunggu jawaban lagi, Safa berbalik badan, masuk ke dalam mobil mewah yang pintu belakangnya sudah dibukakan oleh sopir. Adrian mencoba mengejar, mengetuk kaca jendela mobil, memanggil nama Safa berulang kali. Safa. Safa, tunggu. Jangan tinggalkan aku begini. Tapi kaca mobil yang gelap itu tidak bergeming. Mobil perlahan melaju, meninggalkan Adrian yang berdiri sendirian di tengah basement yang sunyi dan bau asap knalpot. Ia memeluk kardus barangnya, satu-satunya harta yang ia miliki sekarang, menyadari bahwa ia benar-benar telah kehilangan segalanya. Istri yang berlian, pekerjaan yang bergengsi, dan rumah yang nyaman. Semuanya lenyap dalam sekejap karena kesombongan dan kebodohannya sendiri. 1 bulan telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan Adrian. Namun bagi Adrian, rasanya seperti 1 abad penderitaan. Waktu seolah berjalan sangat lambat ketika seseorang hidup dalam kemiskinan dan penyesalan. Roda nasib telah berputar 180 derajat dengan kecepatan yang mengerikan. Di salah satu gedung pencakar langit di pusat kota, Safa kini duduk di kursi kebesaran di ruang kerjanya yang luas dan modern. Dinding kaca di belakangnya menampilkan panorama kota Jakarta yang sibuk, seolah dunia ada di bawah kakinya. Safa sedang memimpin rapat evaluasi bulanan dengan tim yang dulu dipimpin oleh Adrian. Suasana rapat begitu hidup dan produktif. Tidak ada lagi ketegangan, tidak ada lagi bentakan atau gebrak meja.
Safa memimpin dengan gaya yang egaliter namun tegas. Ia mendengarkan masukan dari staf paling junior sekalipun, mencatat ide-ide brilian, dan memberikan apresiasi yang tulus. Di bawah kepemimpinan Safa, proyek merger yang nyaris gagal itu berhasil diselamatkan, bahkan mencatatkan keuntungan di luar prediksi. Pak Restu Anggara sangat puas dan memberikan Safa kepercayaan penuh untuk mengelola divisi strategis lainnya. Nama Safa mulai dikenal di kalangan pebisnis sebagai wanita bertangan dingin yang mampu mengubah krisis menjadi peluang. Majalah bisnis ternama memajang wajahnya di sampul depan dengan tajuk utama, Safa Anindya, simbol kebangkitan kepemimpinan wanita yang beretika. Safa, dengan hijabnya yang anggun dan senyumnya yang tulus, menjadi inspirasi baru. Ia membuktikan bahwa kelembutan bukanlah kelemahan, dan integritas adalah mata uang yang paling berharga. Setiap hari, jadwalnya penuh dengan pertemuan penting, wawancara, dan undangan seminar. Ponselnya tidak pernah berhenti berdering, kali ini berisi tawaran kerjasama, bukan teror dari suami yang insecure. Sebaliknya, nasib Adrian benar-benar berada di titik nadir. Pagi itu, langit Jakarta mendung gelap, seolah turut berduka atas nasib malangnya. Adrian duduk di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x3 meter di pinggiran kota. Ket temboknya mengelupas, kasurnya tipis dan apek, serta kipas angin kecil di sudut ruangan berbunyi kletek-kletek menyedihkan. Inilah tempat tinggal barunya setelah ia diusir dari rumah mewah Safa dan mobilnya ditarik leasing, karena ia tidak sanggup membayar cicilan barunya. Tabungannya habis untuk membayar ganti rugi ke perusahaan agar ia tidak dipenjara, meskipun itu membuatnya jatuh miskin. Adrian mengenakan kemeja putih yang kerahnya sudah mulai menguning dan celana bahan yang kusut. Ia baru saja pulang dari sesi wawancara kerja yang ke-10 bulan ini. Hasilnya? Nihil. Setiap kali ia melamar kerja, prosesnya selalu berhenti di tahap pengecekan latar belakang. Jaringan bisnis Pak Restu Anggara begitu luas dan kuat. Nama Adrian Pratama sudah masuk dalam daftar hitam, blacklist, industri. Tidak ada perusahaan waras yang mau mempekerjakan manajer yang terbukti melakukan fraud dan memiliki etika buruk. Tadi pagi, HRD sebuah perusahaan kecil bahkan terang-terangan menolak dan mengusirnya begitu melihat namanya. Oh, Anda Adrian yang viral karena kasus di perusahaan Pak Restu itu ya? Maaf, kami tidak menerima penipu di sini, ucap HRD itu dengan sinis. Kata-kata itu masih terngiang di telinga Adrian, menusuk harga dirinya yang sudah hancur lebur. Adrian menatap layar ponselnya yang retak. Ia mencoba menghubungi Lita, berharap wanita itu mau menemaninya di masa sulit ini. Namun, nomor Lita sudah tidak aktif. Beberapa hari yang lalu, Lita datang ke kosan Adrian, bukan untuk memberi semangat, tapi untuk memaki. Lita marah karena Adrian tidak bisa memberinya uang lagi. Kalau kamu miskin begini, buat apa aku sama kamu? Mending aku cari sugar daddy lain, teriak Lita sebelum membanting pintu dan pergi selamanya. Adrian tertawa miris mengingatnya. Ternyata benar kata Safa dulu, Lita hanya mencintai uangnya, bukan dirinya. Kini, saat uang itu hilang, cinta palsu itu pun menguap. Adrian sendirian, lapar, dan putus asa. Ia membuka dompetnya, hanya tersisa 1 lembar uang Rp2.000. Cukup untuk beli air mineral gelas, tapi tidak cukup untuk membeli harga dirinya kembali. Sore harinya, hujan turun dengan deras mengguyur kota. Adrian berjalan kaki menyusuri trotoar basah tanpa payung. Bajunya basah kuyup, rambutnya lepek, dan sepatunya yang dulu mahal kini kotor terciprat lumpur. Ia berteduh di sebuah halte bus yang sepi, menggigil kedinginan. Perutnya perih melilit karena belum makan seharian. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa menyala terang, menampilkan iklan penghargaan Businesswoman of the Year. Adrian mendongak, dan napasnya tercekat. Di layar raksasa itu, wajah Safa terpampang jelas. Safa terlihat begitu cantik, berwibawa, dan bahagia saat menerima piala emas di atas panggung megah. Kilatan lampu kamera menyorotinya, dan senyum Safa begitu lepas. Senyum yang sudah lama tidak Adrian lihat saat mereka masih menikah. Air mata Adrian menetes, menyatu dengan air hujan di pipinya. Rasa penyesalan yang teramat dalam menghantam dadanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia telah menyia-nyiakan berlian demi memungut kerikil. Ia memiliki istri yang sempurna, yang pintar, setia, dan tulus. Tapi ia justru menghinanya, mengkhianatinya, dan membuangnya demi egonya yang rapuh. Maafkan aku, Safa, maafkan aku. Bisik Adrian lirih, suaranya hilang ditelan suara deru hujan dan klakson kendaraan. Ia ingin berteriak, ingin memutar waktu, tapi semuanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu pun kini ia tidak punya. Tiba-tiba,
sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di lampu merah tepat di depan halte bus tempat Adrian berdiri. Kaca jendela belakang mobil itu perlahan turun sedikit. Di dalamnya, Safa sedang duduk nyaman sambil membaca dokumen. Safa menoleh ke arah halte secara tidak sengaja. Mata mereka bertemu sejenak. Adrian terperanjat, ia ingin melangkah maju, ingin memanggil Safa. Namun, langkahnya terhenti saat melihat tatapan Safa. Tidak ada lagi kemarahan di mata itu, yang ada hanya rasa kasihan yang berjarak, seperti melihat pengemis asing di pinggir jalan. Safa tidak membuka kaca lebih lebar, tidak juga menyuruh sopirnya berhenti. Safa hanya menghela napas pelan, menutup dokumennya, lalu menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela kembali. Tirai penutup jendela mobil pun ia tarik, memutus pandangan ke arah masa lalu yang kelam itu. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil mewah itu melaju perlahan, membelah genangan air, meninggalkan Adrian yang terpaku kaku. Safa memerintahkan sopirnya untuk jalan terus menuju rumah ibunya. Ia ingin makan malam bersama wanita yang paling ia hormati. Safa tahu Adrian ada di sana, kehujanan dan menderita, tapi ia juga tahu bahwa setiap orang harus memikul salib akibat perbuatannya sendiri. Karma telah bekerja dengan caranya yang adil. Safa tersenyum tipis, merasa benar-benar merdeka. Di halte bus yang dingin, Adrian merosot duduk di bangku besi, menelangkupkan wajahnya ke telapak tangan, menangis sendirian di bawah guyuran hujan yang seolah tidak akan pernah berhenti, meratapi nasibnya yang hancur karena ulah tangannya sendiri. Cerita mereka telah usai, dengan Safa yang terbang tinggi menyentuh langit, dan Adrian yang terkubur dalam lumpur penyesalan.